I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam dari Prodi S1 Keperawatan kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu tentang sirkulasi darah. Langsung saja ke pengertiannya ya. Sirkulasi darah itu adalah proses peredaran darah di dalam tubuh manusia atau hewan. Sistem sirkulasi darah berfungsi untuk mengangkut oksigen, nutrisi, hormon, dan zat-zat lainnya ke seluruh bagian tubuh serta mengangkut zat-zat biasa metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Sirkulasi darah itu dia melibatkan jantung, pembuluh darah, dan darah itu sendiri. Darah dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri. Kemudian kembali ke jantung melalui pembuluh darah vena. Proses ini bisa dikatakan berulang secara terus-menerus untuk menjaga keseimbangan dan kesehatan tubuh. Adapun pentingnya sirkulasi darah dibagi tubuh manusia itu ada beberapa. Yang pertama itu pengiriman oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Yang kedua itu pengangkutan zat-zat sisa metabolisme. Dan yang ketiga, pengaturan suhu tubuh. Yang keempat itu perlindungan dan pemulihan tubuh serta pengaturan tekanan darah. Yang keenam, pengangkutan hormon ke organ-organ target. Adapun pentingnya sirkulasi darah itu dapat dibagikan menjadi 6 bagian di dalam bagi tubuh manusia. Yang pertama itu pengiriman oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Yang kedua, pengangkutan zat-zat sisa metabolisme. Yang ketiga, pengaturan suhu tubuh. Yang keempat, perlindungan dan pemulihan tubuh. Dan yang kelima, pengaturan tekanan darah. Yang terakhir itu ada namanya pengangkutan hormon ke organ-organ target. Sirkulasi darah yang baik itu sangat penting untuk menjaga kesehatan dan fungsi tubuh kita. Sirkulasi darah yang baik sangat penting untuk menjaga kesehatan dan fungsi tubuh kita. Sirkulasi darah dasar, sistemik, sirkulasi darah besar. Jadi jantung atau sirkulasi darah itu dapat diibaratkan dengan dinamo air, yang dimana dinamo itu adalah jantung, lalu sirkulasi darah itu adalah bagian-bagian dari pipa tersebut. Sedangkan darah itu bisa dikatakan juga bahasanya diibaratkan dengan air, yang dimana pipa itu tempat penyaluran darah atau bisa dikatakan air. Sedangkan sirkulasi darah dapat dibedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama, sirkulasi darah besar yaitu sistemik, dan sirkulasi darah kecil pulmonar. Lanjut ya, untuk sirkulasi darah bagian kecil atau sirkulasi darah kecil yaitu pulmonar, yang dimana itu pengertiannya itu adalah proses peredaran darah antara jantung dengan paru-paru. Sedangkan darah yang mengandung karbon dioksida itu dari seluruh tubuh masuk ke atrium kanan. Jantung melalui vena dari atrium kanan, darah dipompa ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru. Sedangkan di paru-paru itu terjadi pertukaran gas di kapiler pulmonar, yang dimana
darah mengeluarkan karbon dioksida dan mengambil kembali oksigen. Darah yang telah dioksidasi itu dia kembali ke jantung dengan melalui vena pulmonalis. Selanjutnya itu darah yang kaya oksigen memasuki atrium kiri jantung dan dipompa ke aorta, yang dimana tidak lain untuk didistribusikan ke seluruh tubuh melalui sirkulasi darah besar sistemik. Adapun tips untuk menjaga sirkulasi darah yang sehat itu yang pertama, tetap aktif secara fisik dengan berolahraga secara teratur. Yang kedua itu jaga berat badan yang sehat dan konsumsi makanan yang sehat, yang dimana maksudnya ini jaga badan tetap ideal dan konsumsi makanan yang 5 sehat sempurna. Yang ketiga itu hindari merokok dan batasi konsumsi alkohol. Sudah jelas ya. Yang keempat itu kelola stres dengan meditasi atau aktivitas yang menyenangkan. Jangan dibawa ribet, bawa simpel aja. Saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu sirkulasi darah besar dalam kurung sistemik. Sirkulasi darah besar sistemik itu adalah proses peredaran darah yang membawa darah kaya oksigen yang dari jantung ke seluruh tubuh melalui yang namanya itu arteri. Darah kemudian melewati kapiler, yang dimana terjadi pertukaran oksigen dengan nutrisi serta sel-sel tubuh. Setelah itu, darah yang mengandung karbon dioksida serta zat-zat sisa itu kembali ke jantung melalui yang namanya vena, dan untuk kemudian dipompa ke paru-paru. Di paru-paru tersebut darah namanya itu mengalami pertukaran gas sebelum kembali ke jantung untuk memulai siklus sirkulasi darah besar sistemik lagi. Ini adalah proses penting yang memastikan pasokan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh kita. Sedikit saya simpulkan terkait penjelasan saya yang sebelumnya. Itu sirkulasi darah merupakan proses penting dalam tubuh yang memastikan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh bagian tubuh. Adapun sirkulasi darah itu melibatkan pergerakan darah melalui jantung, pembuluh darah, dan organ-organ tubuh lainnya. Adapun fungsinya itu sirkulasi darah yang baik sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kinerja tubuh secara keseluruhan. Dan bisa juga disimpulkan atau diibaratkan jantung itu kayak dinamo air, sedangkan pembuluh darah itu diibaratkan dengan pipa. Sedangkan darah itu katakanlah saja dengan air, itu prosesnya sama. Baik, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf, karena manusia itu tidak pernah luput dari kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.